Ya, alhamdulillah untuk yang sekarang ini ada 2 mahasiswa kami yang lulus untuk ikut serta di dalam KKN internasional. Sebelumnya juga ada mahasiswa-mahasiswa kita yang ya ikut berkompetisi di intern Muhammadihan sendiri ya. Yang apa namanya? Seperti tahfizul Quran ya, pencak silat kemarin itu. Ya prestasi-prestasi mahasiswa yang seperti itu ya cukup kita apresiasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC Islamik Berkarakter dan Cerdas. Pada kesempatan kali ini masih bareng aku, Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada. Untuk teman-teman yang baru banget bergabung dan baru banget nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kaum Podcast dan klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Oke, pada kesempatan hari ini Pia sudah bersama dengan narasumber kita, dan apa sih yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini begitu. Jadi untuk teman-teman pantengin terus kegiatan dari awal sampai akhir Pia, karena pada pagi hari ini cukup menarik pembahasan yang akan kita bahas bersama begitu. Nah, sebelumnya langsung aja nih kita sapa narasumber kita siapa sih gitu ya. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah Pak. Sehat. Oke Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut yang menjadi topik hangat kita pada pagi hari ini mengenai Prodi PBA. Iya, yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Mungkin tentu saja kita perlu kenalan dulu nih Pak. Oh iya, mantap. Supaya mungkin dari teman-teman yang nonton nih mungkin banyak yang belum tahu Bapak kan gitu. Jadi mungkin Bapak bisa kenalan gitu langsung saja Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Iya. yang berada di mana saja, sebelum bincang-bincang saya dengan Pia, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Ketua Prodi PBA Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Nama Husnan MPDI. Pak Husnan. Pak Husnan MPDI. Mungkin banyak sudah alumni yang tahu saya ya, karena alhamdulillah mereka sekarang sudah tersebar di mana-mana. Insya Allah kalau nonton channel ini, maka mereka akan melihat kembali dosen dan kaprodinya begitu. Iya, jadi harus di-subscribe juga Pak ya. Harus subscribe juga biar channel ini berkembang terus begitu. Iya Pak. Bapak sendiri Pak Husnan ya. Bapak aslinya orang mana? Ya. Untuk alamat sendiri saya berada di daerah paling ujung Kabupaten Lombok Barat, Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari. Yang alhamdulillah sekarang Kekait itu penuh dengan duri-duri. Duri yang berbau tapi sangat disukai. Apa itu? Apa itu? Durian. Oke Pak, ngomong-ngomong tentang Prodi PBA tadi, kita sudah singgung bersama, jadi alumni banyak yang tersebar di mana-mana, alumni PBA sendiri yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi sebelum membahas tentang alumni, kita perlu tahu dulu nih Pak, PBA itu apa sih? Gitu. PBA itu sendiri kepanjangannya adalah Pendidikan Bahasa Arab. Jadi PBA ini adalah prodi pertama untuk Fakultas Agama Islam yang izin operasionalnya dulu pada tahun 2010. Jadi dia PBA ini adalah prodi yang paling senior di antara beberapa prodi yang ada di Fakultas Agama Islam. Jadi tahun berdirinya Prodi PBA ya Pak, itu pada tahun 2010. Gitu. 2010. Jadi umur fakultas kita sama dengan umur PBA itu sendiri. Masya Allah. Ya. Nah kemudian Pak mengenai Prodi PBA gitu, kan Prodi PBA adalah pendidikan bahasa Arab seperti yang Bapak katakan tadi. Jadi untuk mahasiswa yang khususnya berada di program studi PBA begitu, yang pasti dituntut untuk pintar nih dalam bahasa Arab gitu. Padahal mereka sendiri kan notabene bukan orang Arab gitu Pak. Jadi menurut Bapak gimana tuh? Ya, belajar bahasa Arab khususnya untuk kaum muslimin ini memang ya sesuatu yang tidak dihindarkan. Benar. Bahkan kalau kita
melihat keseharian kita, baik orang yang belajar yang berada pada jurusan bahasa Arab atau yang tidak juga berada pada jurusan bahasa Arab ini, setidaknya mereka setiap hari sebenarnya menggunakan bahasa Arab itu sendiri. Nah, ya. Bahkan sejak bangun, bahkan kalau kita boleh kembali lebih jauh lagi, sejak lahir saja kita sudah diperdengarkan bahasa Arab. Iya. Ya. Nah, bahasa Arab itu sendiri ada 4 kemahiran yang harus dipelajari. Apa Pertama saja, Pak? adalah istima, namanya mendengar. Nah, yang kedua kalam, yang ketiga qiraah, dan yang keempat itu kitabah. Nah, proses istima ini sebenarnya setiap hari mungkin mendengar orang ngaji. Ngaji itu adalah bahasa Arab. Iya. Ya, membaca doa-doa itu adalah bahasa Arab. Nah, jadi sesungguhnya kita tidak bisa sebagai muslim ini ya, tidak bisa jauh-jauh dari bahasa Arab itu sendiri. Benar, Nah, Pak. adapun untuk kita yang umumnya di Indonesia ini kan orang non Arab lah katakan. Ya. Tetapi kemudian bagaimana sih caranya sehingga mereka mampu berbahasa Arab? Ya. Orang Arab sendiri sebenarnya sudah merumuskan tata caranya. Maka ada buku yang disebut dengan Al-Lughatul Arabiyyah li Ghairi Natiqin itu. Jadi belajar bahasa Arab untuk orang non Arab. Jadi di sana memang sudah ada teknis-teknisnya. Dan sebagian besar juga buku-buku itu kita adopsi untuk kita kembangkan bagaimana mengajarkan teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa Arab itu sendiri. Nah, secara teknis dan aplikasinya ya, mari bergabung dengan kami. Nah, karena sudah terbukti. Terbukti sekarang sudah banyak alumni-alumni kita yang tersebar, bahkan bisa dikatakan di beberapa provinsi di luar NTB itu juga ada alumni-alumni kita yang sudah menjadi guru. Jadi sudah banyak ya, Sudah Pak ya. banyak. Oke, itu tentang prodi bahasa Arab, bagaimana teknisinya, kemudian cara mengajarnya bagaimana. Itu ada kesulitan nggak, Pak? Ya, setiap kegiatan-kegiatan tentu ada kesulitan, Iya. ada apa nih? Ada kurang, ada lebihnya begitu kan. Nah, adapun dan saya rasa di semua jurusan yang membuka jurusan bahasa ini, tantangan yang agak berat dihadapi oleh seorang dosen atau seorang dosen terutama ya, ketika mahasiswanya memang ansih adalah yang alumni yang non pondok pesantren lah katakan. Benar, Ya. Pak. Jadi ada banyak bahkan yang kami terima beberapa mahasiswa kami yang memang background pendidikannya itu tidak pernah Belajar bahasa agama Arab. atau tidak pernah mondok ya. Nah, ini yang membuat kita harus bekerja keras untuk ekstra bagaimana kemudian menggembleng mereka akan mampu berbahasa Arab. Ya. Tetapi kalau kami boleh terbuka bahwa pada akhirnya ternyata kalau kami sendiri di PBA itu kan mengharuskan menulis skripsi pakai bahasa Arab itu. Jadi bisa dikatakan 99% semua alumni PBA Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram itu menggunakan bahasa Arab sebagai skripsinya. Nah, begitu. Jadi bisa dicek gitu di perpustakaan kami. Jadi kami sangat memaksa. Ini membuktikan bahwa anak-anak yang dulunya sangat awam dengan bahasa Arab itu pada akhirnya ternyata juga mampu bisa bahasa menulis Arab. skripsi pakai bahasa Arab gitu. Kan sudah bisa dinilai gitu, ya kan? Sudah bisa dinilai bahwa ternyata mereka sudah ya minimal mampu berbahasa Arab. Kan bahasa Arab itu sendiri ada yang pasif dan ada yang aktif begitu. Tapi dengan adanya skripsi yang ditulis dengan bahasa Arab itu sudah menunjukkan bahwa berapa ribu kosakata yang mereka sudah kuasai sehingga dapat menyusun kalimat yang begitu banyak di dalam skripsinya kan. Wow, Masya Allah, hebat sekali ya teman-teman. Jadi itu terkait prodi bahasa Arab disertai dengan keunggulan salah satunya itu tadi ya Pak ya. Kemudian ada cerita nggak Pak tentang mahasiswa-mahasiswa Bapak, kira-kira dari prodi PBA ada cerita yang menarik nggak sih atau yang unik gitu dari mahasiswanya, gimana Pak? Yang mahasiswa yang aktif atau yang sudah selesai ini? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ya kalau yang mahasiswa yang sedang menempuh semester di PBA itu sendiri, ya yang menarik bagi mereka mungkin kami melayani mereka seperti keluarga begitu. Sehingga semua urusan-urusan akademik yang menjadi permasalahan mereka itu selalu kami bantu. Sehingga tidak ada masalah yang signifikan yang harus mereka hadapi yang terkait dengan akademik. Nah, ini mungkin
sesuatu yang mereka sukai dari kami, dan alhamdulillah dengan situasi yang sangat familiar, egaliter yang kami tampilkan itu membuat mahasiswa-mahasiswa yang alhamdulillah PBA itu bisa dikatakan setiap tahunnya memiliki kelas yang selalu bertambah-tambah. Nah, ini membuktikan, dan ini cerita yang selalu saya katakan kepada teman-teman yang lain, bahwa ceritakan kepada yang lain bahwa di PBA itu insya Allah 4 tahun maksimal Anda sudah bisa Bisa kita bahasa jadikan sebagai sarjana pendidikan bahasa Arab begitu. Nah, kemudian sekarang untuk yang para alumni kita juga ternyata luar biasa. Nah, kuliah khususnya PBA di Muhammadiyah itu sendiri itu memiliki prospek yang luar biasa. Nah, karena begini, karena Muhammadiyah itu sendiri kan bisa dikatakan sebuah persyarikatan. Iya. Nah, persyarikatan Muhammadiyah itu punya banyak, diantaranya adalah pendidikan-pendidikan. Jadi beberapa alumni kami yang khususnya di NTB itu sekarang dapat mengembangkan bakat mengajar mereka di persyarikatan Muhammadiyah ada ini, di terutama Muhammadiyah. di SD-nya, di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu. Dan ya alhamdulillah kita senang dengar itu. Artinya bahwa sekarang kan kita tidak bisa nafikan bahwa tujuan sekolah itu di samping untuk memperoleh ilmu juga memperoleh pekerjaan dan lapangan pekerjaan itu. Dan Muhammadiyah sendiri sebenarnya sudah di samping memberikan pengetahuan juga menyediakan lapangan pekerjaan. Benar, itu. Pak. Nah, itu makanya mari Muhammadiyah itu sudah menyiapkan itu. Tinggal sekarang Anda menjadi bagian daripada Muhammadiyah itu. Pak. Insya Allah akan ke sana juga ujungnya. Nah, kira-kira Pak, coba gimana ya istilahnya, keunggulan tersendiri dari prodi PBA itu apa untuk menarik minat para mahasiswa-mahasiswa baru begitu yang akan masuk ke Universitas Muhammadiyah Mataram sendiri? Baik. PBA itu sendiri banyak universitas, terutama kalau negeri kan di UIN sendiri ada PBA-nya. Begitu juga dengan universitas atau sekolah-sekolah swasta, kampus-kampus swasta lah begitu ya. Kampus-kampus swasta juga ada beberapa yang membuka bahasa Arab juga Pendidikan ya. bahasa Arab. Nah, jadi salah satu keunggulan yang kita ingin tawarkan agar para calon-calon mahasiswa ini tertarik untuk bergabung dengan kita. Nah, pertama, di Muhammadiyah itu sendiri kan mengembangkan Tridharma. Iya. Tridharma perguruan tinggi. Mungkin kalau di perguruan-perguruan lain itu masih Tridharma. Kalau kita ada tambahan yaitu Caturdharma yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, jadi di samping pengetahuan yang terkait dengan jurusan itu dapat kita peroleh, kita juga akan dibekali dengan pengetahuan keorganisasian, ya, penguatan agama dan akidah dan itu. Nah, kemudian juga kita mengembangkan Quran Center, ya kan? Nah, Quran Center. Kita memiliki itu sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan menghafal Al-Quran itu sendiri, ya. Kemudian dari segi pelayanan sendiri bahwa kita cukup inklusif, ya, dengan mahasiswa-mahasiswa sehingga mahasiswa-mahasiswa itu sangat terbantu untuk menyelesaikan studi mereka akademik secepatnya. Nah, begitu. Nah, sehingga proses-proses perkuliahan ini tidak menjadi hambatan bagi mereka. Sehingga cepat selesai, cepat sukses, dan cepat meraih segalanya. Nah, kira-kira begitu. Itu salah satu visi misinya ya Pak ya? Salah satu visi misi yang kita kembangkan di PBA itu sendiri. Oke. Terkait prodi PBA tadi kita sudah bahas banyak banget, salah satunya keunggulan prodi PBA, kemudian bagaimana teknis pengajaran yang dilakukan selama proses belajar mengajar yang dilakukan di prodi PBA sendiri, kemudian ada juga beberapa salah satu keunggulan bisa dibilang alumni-alumni yang sudah tersebar di mana saja dan sudah bekerja di mana saja, khususnya yang ada di wilayah NTB untuk khususnya prodi PBA gitu. Nah, jadi prestasi yang dihasilkan oleh prodi PBA baik dari mahasiswanya, dari prodinya sendiri itu ada apa saja, Pak? Ya, baik. Pertama secara akademik, tentu nilai akreditasi itu adalah sebuah prestasi sebenarnya. Benar, Pak. Karena untuk memperoleh nilai sebelum Lamdikti namanya itu nilai akreditasi itu disimbolkan dengan A, B, C dan lain-lain. Nah, alhamdulillah kita sejak tahun 2015 PBA itu sendiri di Fakultas Agama Islam ini yang pertama memperoleh akreditasi B. Nah, ini kan sungguh sebuah prestasi sebagai oleh PBA itu sendiri. Nah, itu untuk yang
prodinya. Jadi sampai sekarang nilai akreditasi kita masih B ini untuk yang PBA itu sendiri, sehingga tidak perlu khawatir untuk calon-calon mahasiswa. Benar. Ini akreditasi itu kan menunjukkan kualitas, ya kan? Jadi untuk memperoleh akreditasi B itu luar biasa, ya kan? Segala aspek dinilai sehingga menunjukkan nilai B itu sendiri. Nah, adapun prestasi-prestasi secara kemahasiswaan sendiri, alhamdulillah untuk yang sekarang ini ada 2 mahasiswa kami yang lulus untuk ikut serta di dalam KKN internasional. Masya Allah. KKN internasional itu yang sekarang akan KKN di Malaysia. Di Malaysia. Dua-duanya di Malaysia, Pak. Kemudian yang satu ada yang lulus untuk Indonesia Mengajar. Nah, dari beberapa mahasiswa yang sudah mendaftar bersaing untuk memperoleh prestasi ini, ya ada satu mahasiswa kami yang lulus untuk ikut dalam program Indonesia Mengajar itu Indonesia sendiri. Mengajar. Ya. Pada sebelum-sebelumnya juga ada mahasiswa-mahasiswa kita yang ya ikut berkompetisi di intern Muhammadihan sendiri ya. Yang apa namanya? Seperti tahfizul Quran, ya, pencak silat kemarin itu, ya prestasi-prestasi mahasiswa yang seperti itu, ya cukup kita apresiasi. Ya. Nah, kemudian untuk beasiswa mungkin perlu kita, ya. Perlu jadi, banget, Pak. Di samping kemudian mahasiswa itu menerima calon mahasiswa yang jalur bidik misi. Nah, ya alhamdulillah untuk yang kemarin kita mendapatkan jatah 16 orang. Iya. Nah, semoga untuk Tahun yang akan selanjutnya. datang, ya tahun selanjutnya ini kita akan memperoleh lebih besar lagi calon-calon mahasiswa bidik misi, ya. Nah, kemudian juga memang ada kemarin juga beberapa mahasiswa kita yang non bidik misi itu mendapat beasiswa dengan jalur tahfiz itu. Masya Allah. Kemarin alhamdulillah dapat juga. Jadi insya Allah jalan itu kita terbuka akan lebar. tetap membantu agar bagaimana kemudian mahasiswa-mahasiswa ini memperoleh keringanan-keringanan biaya, benar, Pak. ya, ketika mereka menyelesaikan studinya di pendidikan bahasa Arab itu sendiri. Iya, Pak. Nah, selanjutnya ya PBA. Kalau tadi kita ngomong tentang guru-guru, ya, ternyata PBA itu sendiri profil utamanya memang menjadi guru, ya, karena kita kan pendidikan. Iya. Tetapi selain pendidikan juga kita ada profil lain yang bisa kemudian nanti ketika selesai mahasiswa-siswa ini untuk bukan menjadi guru. Contohnya penerjemah, ya. Nah, jadi penerjemah. Jadi ada 3 profil untuk PBA itu sendiri. Yang pertama adalah guru. Nah, guru memang profil utama kita, ya, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kita pendidikan bahasa Arab. Ya. Benar, jadi seorang Pak. pendidik itu adalah guru. Kemudian kalau mungkin tidak menjadi guru bisa menjadi penerjemah. Nah, penerjemah bahasa Arab, ya. Karena ada beberapa mata kuliah yang memang kita perkuat agar nanti mahasiswa-mahasiswa yang bakat untuk menjadi penerjemah ini bisa menjadikan itu sebagai profesinya. Benar. Maka kemudian kita di mata kuliahnya itu ada terjemah fauri dan terjemah kitabi namanya. Terjemah fauri itu adalah bagaimana kemudian menjadi penerjemah yang langsung. Nah, ya kan? Nah, jadi begitu orang berbicara bahasa Arab, bisa diterjemahkan langsung sesuai dengan bahasa tujuan. Kemudian kalau terjemah kitabi itu adalah bagaimana kemudian dapat menerjemahkan teks-teks bahasa Arab. Nah, kemudian selain itu seorang yang alumni pendidikan bahasa Arab juga bisa menjadi peneliti, ya. Ya, jadi peneliti bahasa Arab khususnya. Jadi 3 profil ini ya kita harapkan kemudian kalau tidak salah satu di antara yang 3 ini mungkin 2 yang lain bisa didapatkan. Benar, begitu, Pak. Ya. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk sekilas dari apa sih PBA, kemudian keunggulan dari PBA sendiri itu apa, kemudian prospek kerja yang didapatkan selama menjadi mahasiswa yang ada di prodi PBA seperti apa, itu sudah dijelaskan bersama Pak Husnan tadi ya Pak ya. Semoga dari apa yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi dapat menjadi perbincangan yang bermanfaat dan juga informasi yang bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk teman-teman nih calon-calon mahasiswa baru khususnya pada tahun selanjutnya. Jangan lupa juga untuk join bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya di prodi PBA ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami informasikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.